Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin jemaah kajian filsafat pada malam ini yang saya muliakan. Pada malam ini akan membahas tentang kajian filsafat, di mana teori yang akan kita bahas malam ini yaitu teorinya Aristoteles, ya, muridnya Plato. Dan kita juga akan bicara tentang Islam melihat teori yang disampaikan oleh Aristoteles ini. Apa itu? Kita akan mengkaji eudaimonia dan as-sa'adah. Kalau eudaimonia ini adalah happiness atau kebahagiaan. Dan kalau di dalam bahasa Arab kita biasanya menyebut kata as-sa'adah, ya, kebahagiaan, happy. Nah, tentu kita ingin tahu gimana tuh di dalam filsafat atau teorinya Aristoteles terkait dengan eudaimonia ini, ya, dan bagaimana pula Islam melihat yang namanya as-sa'adah, konsep kebahagiaan. Dalam Al-Quran itu kita disebut juga dengan orang-orang yang bahagia hatinya, bahagia hidupnya, bahagia, ya, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, kan juga ada. Dalam bukunya Aristoteles, ya, Nicomachean Ethics, ya, Aristoteles mengatakan bahwa eudaimonia berarti bekerja dan hidup dengan baik, ya, kata Aristoteles. Apa yang dikatakan Aristoteles itu disebut dalam bahasa Inggris dengan kebahagiaan yang baik dan hidup dengan baik. Jadi kebahagiaan yang baik dan hidup dengan baik. Nah, kalau dalam istilah umumnya eudaimonia ini dapat dianggap sebagai sebuah teori tentang apapun yang menempatkan kebahagiaan pribadi dan kebahagiaan individu sebagai perbuatan etis, ya. Jadi kebahagiaan itu berkaitan dengan etis, dengan etika sesungguhnya. Nah, karena itu, ya, dapat dikaitkan dengan individualisme etis atau egoisme. Memang kebahagiaan itu kadang-kadang selalu bersifat personal. Kenapa? Misalnya kalian melihat suatu acara, kegiatan, film, apalah itu, ya, sepak bola lah misalnya, ya. Bagi kalian yang pendemen sepak bola, itu akan sangat menyenangkan ketika kalian melihat tim kesayangan kalian tampil di layar TV atau kalian nonton langsung, sehingga happy kita menontonnya. Apalagi nanti jagoannya itu menang. Jangan lupa, kadang-kadang ada teman kita, saudara kita, atau orang yang sebelah kita, kita asik-asik nonton bola, seru, teriak-teriak. Kalau nggak gol kita yang ribut gitu, ya, apalagi itu di depan gawang gitu, ya, kita mengatakan pemainnya nggak pinter lah, tendangan yang melenceng lah gitu kan, kita marah-marah gitu, walaupun kita senang sebenarnya. Tapi ada loh orang yang di sebelah kita, apalah ini yang ditonton orang ini, bola satu dikejar oleh 22 orang gitu kan. Maka kalau kita mengatakan kebahagiaan itu bersifat individu, itu bisa diterjemahkan dalam pengertian seperti itu. Ada orang yang sedang fall in love, ya, jatuh cinta. Dia tidak tahu ada orang di sekitar dia lupa dengan lingkungannya. Lalu yang penting dia rasakan dia sedang bahagia, jatuh cinta, dan orang yang dicintainya itu menerima cintanya. Tidak bertepuk sebelah
tangan. Bertepuk sebelah tangan kan nggak bisa ya. Bahagia sekali, sehingga orang-orang yang di sekitar itu hanya penumpang saja ya. Dia adalah orang yang memiliki dunia ini ya, karena sedang jatuh cinta, bahagia ya. Dan ketika ada orang yang bahagia itu, mungkin dia mendapatkan balasan dari cintanya itu. Sebaliknya ada kawannya jatuh cinta pada orang yang sama gitu loh, dia yang tertolak gitu kan, mardut gitu kan, ditolak gitu. Mungkin ada yang beruntung itu sangat bahagia, tetapi yang ditolak cinta itu sangat menderita dengan kebahagiaan yang Anda alami gitu loh. Apalagi itu ternyata temannya sendiri kan. Nah, ini dalam pengertian kebahagiaan itu sangat individualis. Kemudian prinsip pokok dalam paham eudaimonia ini yaitu kebahagiaan bagi diri sendiri, tetapi juga sebenarnya tidak sejauh itu ya. Kebahagiaan itu juga sebenarnya ada untuk orang lain. Masa sih kita bahagia sendiri, orang lain menderita? Kan enggak kan. Justru ketika kita ingin bahagia, orang lain juga kita ajak bahagia dong ya. Jadi bahagia itu kita share, kita bagi ke orang lain. Makanya ketika Anda sukses dalam menggapai sesuatu, dalam meraih sesuatu, Anda kan syukuran kan, kita kan syukuran. Kenapa? Kesuksesan yang kita raih kita bagi dengan kawan-kawan kita yang kita undang makan-makan, yang kita ajak acara kumpul bareng-bareng. Kenapa? Karena kita ingin membagi kebahagiaan kita itu ya. Ini prinsipnya. Jadi walaupun tadi dikatakan bersifat individu, tetapi sesungguhnya juga bahagia tidak hanya untuk sendiri, tetapi justru kita bahagia ketika orang lain juga bahagia. Jangan kebahagiaan kita berada di atas penderitaan orang lain. Nah, karena itu menurut Aristoteles, untuk mencapai eudaimonia ini atau kebahagiaan ini diperlukan 4 hal yang harus dimiliki. Nah, 4 hal yang harus kita miliki untuk meraih kebahagiaan itu apa? Yang pertama, ini penting banget, kesehatan, kebebasan, kemerdekaan, kekayaan, dan kekuasaan. Ini ada semua ini. Yang pertama ini, ya. Ini kalau Anda ingin bahagia, kita ingin bahagia, kata dia, kita harus memiliki sehat dulu. Gimana kita mau bahagia kalau kita sakit, gitu kan? Ada penyakit diperiksa oleh dokter, wah penyakitnya berat, dah kita udah stres itu, ya. Semuanya jadi rencana-rencana itu jadi gelap semua gitu. Begitu juga bagaimana kita kalau kita ingin bahagia tapi kita tidak bebas. Bagaimana orang yang dijajah itu bebas? Tentu tidak. Dia tidak merdeka kan? Maka orang yang merdeka itu adalah orang yang bahagia sesungguhnya. Maka kemerdekaan yang diraih oleh bangsa kita ini dulu itu adalah kebahagiaan yang terbesar dari anugerah Allah pada bangsa kita dan berkat perjuangan para pahlawan kita. Kebebasan, kemerdekaan. Lalu juga kekayaan. Ya, jangan dikira materi yang kita miliki itu tidak berpengaruh. Ya, kalian pergi ke kampus kalau nggak ada kendaraan itu akan sulit kalian. Sehingga harus ada transportasi pribadi yang dibelikan oleh orang tua kalian yang mampu membelikannya. Begitu juga kalian bisa kuliah di sini itu adalah karena orang tua kalian secara finansial bisa menguliahkan kalian di sini. Ya. Sehingga kalau ada orang, wah saya bahagia walaupun saya nggak memiliki apa-apa, tuh naif menurut saya ya. Kenapa? Memang uang itu bukan segala-galanya. Tetapi di dunia ini untuk membeli segala-galanya, untuk memiliki segala-galanya butuh uang. Ya. Makanya kalau ada uang abangku sayang, kalau nggak ada uang abangku tendang katanya kan. Kalau abang nggak punya uang ditendang abang ya. Kemudian kekuasaan. Nah, yang pertama panjang ini. Kekuasaan juga bikin buat orang bahagia. Mungkin betapa orang dengan jabatan yang dia miliki, dia merasa bahagia. Ya. Dengan fasilitas dari jabatan, kesehatan, kebebasan, kemerdekaan, kekayaan dan kekuasaan. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara 4 hal yang harus dimiliki untuk meraih eudaimonia, kemauan. Kemauan yang kuat itu bisa membuat kita memiliki energi yang super. Saya beri contoh sederhana. Dulu waktu terjadi gempa, ini juga dari media yang saya baca, waktu terjadi gempa di Jogja 2006 itu ya. Itu di rumah sakit
apalagi yang dirawat di lantai-lantai atas itu, begitu gempa terjadi kan digoyang-goyang begitu kan, itu orang-orang yang tadinya khusus di ruangan yang mereka itu tidak sanggup berjalan karena mereka sedang terapi berjalan. Nah saat gempa itu terjadi, ternyata orang-orang yang sedang diterapi berjalan dan belum bisa berjalan itu bisa lari menyelamatkan diri gitu loh. Kenapa menurut Anda itu? Karena tekad untuk menyelamatkan diri daripada mati ketimpa gitu kan, lebih baik lari sekuat tenaga. Dan ternyata kemauan yang kuat itu membuat dia bisa lari menyelamatkan diri. Itu benar-benar terjadi. Dokternya sampai geleng-geleng kepala, perawat ingin menolong, ternyata ruangan sudah kosong. Ada yang lari, ada yang ngesot, ada yang merangkang gitu ya. Yang pokoknya lari gitu kan, keluar dengan cepat itu. Kemauan. Jadi kalau kita ingin berubah itu, kemauan kita itu harus kuat. Kalau kita ingin maju, kita harus punya kemauan yang kuat. Apalagi kalau kita ingin bahagia, kita harus memiliki kemauan yang kuat untuk meraih kebahagiaan itu. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga adalah untuk mencapai eudaimonia itu menurut Aristoteles adalah perbuatan baik. Setiap tindakan baik yang kita lakukan itu sebenarnya membahagiakan kita. Kalian habis menolong orang, itu ada kebahagiaan yang kita rasakan. Alhamdulillah saya hari ini sudah melakukan kebaikan, menolong tetangga saya antarkan ke rumah sakit dengan motor saya, umpama gitu ya. Kemudian di jalan tadi ada orang kecelakaan, tidak ada yang nolong, orang lewat bablas saja, tidak ada yang mempedulikan. Lalu kalian pas mau ke kampus ngeliat begitu orang nggak ada yang berhenti menolong, kalian menolong. Udahlah nggak apa-apa, saya telat sedikit di kuliah nanti, tapi saya menolong orang itu. Ada kebahagiaan yang kita rasakan di situ, ada kepuasan di situ. Ya, betapa bahagianya kita ketika kita habis menolong orang. Ya, nah ini cara untuk meraih kebahagiaan itu, dan itu harus kita miliki. Makanya perbanyaklah perbuatan baik. Semakin banyak kita melakukan perbuatan baik, sebenarnya semakin bahagia kita. Tetapi sesungguhnya semakin banyak kita melakukan keburukan, perbuatan maksiat, maka sesungguhnya terbebani kita dengan perbuatan itu. Kalian coba rasakan. Hari ini kita melakukan kejahatan, besok melakukan kejahatan lagi, kemarin melakukan kejahatan juga gitu. Nah, rasanya kita tuh, aduh, saya kemarin ngambil kembalian uang dari ibu warung, duit saya 20.000 kok dia kembalikan lebih dari uang saya. Mungkin dikiranya uang saya 50.000, belanja saya cuma 10.000, dikembalikan 40.000. Mestinya dikembalikan cuma 10.000 karena uang saya 20.000. Waduh, dikembalikan enggak ya gitu kan. Itu kita terfikir ya. Makan gorengan di warung, terus karena ibunya enggak ngelihat yang punya warung, kita habis tahu kan, yang makan pasti tahu, habis 10 gitu kan. Bilang aja 5 gitu kan. Begitu di kos ingat, iya ya, kenapa saya harus bilang 5 padahal saya makannya 10 gitu kan. Besok dibikin lagi gitu kan. Itu akan menumpuk itu. Dan justru itu menyiksa kita. Kita jujur, ketika kita melakukan kebaikan, ketika melakukan pertolongan kepada orang lain, itu akan membuat kita bahagia. Sebaliknya ketika kita menyakiti orang, kita akan merasa tuh, aduh tadi saya ngomong sama kawan saya, begitu saya ngomong agak kasar, dia langsung sedih. Apa nyinggung perasaannya ya gitu kan. Besok ternyata kita ulangi lagi pada orang yang lain, dan kita juga baru merasa, waduh kok saya selalu menyakiti teman-teman saya ya dengan omongan saya yang tidak enak, kasar, menyinggung perasaan orang, padahal dia teman saya, dan sekarang dia berubah dengan saya ketika saya sering ngomong kasar sama dia gitu. Itu akan jauh dari kebahagiaan. Tapi sebaliknya ketika kita selalu menumpuk kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, maka perbuatan baik yang kita lakukan itu akan membuat kita bahagia. Menurut saya di sini korelasinya apa yang disampaikan oleh teori Aristoteles ini. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah pengetahuan batinnya. Jadi pengetahuan batin itu ternyata membuat kita itu bahagia. Kalian bermimpi bertemu dengan Rasulullah ya. Walaupun yang kita lihat dalam mimpi konon katanya cuma melihat punggungnya saja gitu kan, tapi rasa senangnya luar biasa ya.
Ada pengalaman yang nggak kita ceritakan sama orang lain. Orang lain mungkin nggak apa-apa. Wah, saya mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Bagi orang bisa biasa aja gitu kan. Bagi kita yang ngalami, tidak. Atau mungkin kalian pernah menunaikan ibadah haji atau umroh, begitu pulang dari sana sholat langsung di depan Ka'bah. Ada pengalaman yang nggak bisa kita ungkapkan kepada orang lain, di mana kita sholat Ka'bah yang kita arahkan sholat kita itu, kiblat kita itu jaraknya dari negeri kita 12.000 km lebih kurang. Sementara saat kita umroh atau haji, kita di depannya langsung. Bisa di sisi sini, bisa di sisi ini, bisa di sisi sana. Kenapa? Yang penting kita menghadap ke arah Ka'batullah itu. Itu pengetahuan batin yang kita rasakan. Oh, beda ya ketika sholat di masjid kita dengan sholat di Masjid Haram. Ada something special ketika kita sholat di Masjid Haram. Ada sesuatu yang istimewa ketika kita sholat di Masjid Nabawi, masjidnya Nabi. Itu pengetahuan yang kita alami di sana saat sholat itu, pengalaman yang kita alami saat kita sholat itu, nggak bisa kita ceritakan kepada orang. Dan itu membuat kita bahagia, ya. Nah, sehingga kalau berdasarkan 4 teori ini, bahwa eudaimonia ini untuk meraihnya ya diperlukan 4 hal. Ini menurut Aristoteles. Nah, sekarang kita melihat Islam, ya. Kebahagiaan dalam Islam itu bahasanya tidak hanya as-sa'adah, ya, bahasa Arabnya ya. Kalau bahasa Al-Quran itu ada beberapa kata yang dipakai ya. Ada as-sa'adah, ada hasanah, ada mata', ada falah, ada fauz, ada farah, ya. Nah, beberapa padanan kata yang merujuk pada pengertian kebahagiaan dalam Al-Quran ini itu biasa diartikan dengan kebahagiaan, ya. Dan di dalam Al-Quran itu sendiri tentu dari kebahagiaan yang disampaikan menurut teori Aristoteles ini tentulah berbeda. Coba kita lihat. Misalnya Al-Quran memaknai kebahagiaan itu 2. Yang pertama adalah bahwa kebahagiaan di dalam Al-Quran merujuk pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi kalau kebahagiaan di dunia itu satu, tetapi yang kedua kebahagiaan di akhirat. Jadi kalau kebahagiaan teorinya Aristoteles tadi untuk meraih yang 4 itu kan duniawi semua kan. Tetapi kalau wawasan Al-Quran menjelaskan bahwa kebahagiaan itu tidak hanya untuk urusan di dunia. Kalau tadi kesehatan, kekayaan, kemauan, pengetahuan batin gitu kan duniawi semua. Kalau dalam Islam itu, makanya kebahagiaan itu juga disebut dengan istilah hasanah itu, sebagaimana doa yang sering kita baca itu. Yang jangan sampai kita lupakan itu, doa pamungkas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bahagianya itu tidak hanya dunia hasanah, tetapi juga wafil akhirati hasanah, dan di akhirat juga kita bahagia. Makanya hasanah di situ bahagia kan artinya di sini. Walaupun juga ada yang mengartikan kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, bahagia sungguhnya. Kita nggak hanya ingin bahagia di dunia, tapi bahagia di akhirat juga. Dan kita juga jangan hanya memikirkan bahagia di akhirat, tetapi di dunia menderita. Nggak apa-apalah saya jomblo di dunia, yang penting besok saya di akhirat di surga banyak bidadari untuk saya gitu kan. Nanti teman Anda bilang, kamu jangan halu lah, masih siang gitu kan. Jangan begitu. Kalau kita bisa bahagia itu di dunia, kita raih, bisa loh, kita raih. Tetapi kebahagiaan yang kita raih itu bukan hanya bersifat di duniawi, tetapi akhirat juga. Karena kebahagiaan di dunia tidak kekal, sementara kebahagiaan di akhirat itu kekal. Kalau kita nanti benar masuk ke surganya Allah, ya itulah dalam Al-Quran istilahnya sering disebut dengan khalidina fiha abada. Ya kita di dalamnya itu kekal gitu. Ya. Nah, ini wawasan Al-Quran tentang kebahagiaan, sehingga setiap individu sangat ditekankan untuk memperoleh kedua kebahagiaan itu. Raihlah kebahagiaan di dunia itu, juga raih kebahagiaan di akhirat. Makanya kata Rasulullah, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Jadi untuk urusan dunia itu kita seakan-akan hidup selama-lamanya. Jangan udah dapat makan hari ini, untuk besok udahlah, besok nggak usah kerja lagi, mana tahu saya setelah itu mati. Jangan.
Kita harus berpikir bahwa seakan-akan kita hidup selamanya, bekerja kita terus untuk masa depan kita, seakan-akan kita hidup selama-lamanya. Begitu kata Kanjeng Nabi. Tetapi untuk urusan akhirat kebalikannya, seakan-akan kita besok pagi itu mati. Kalau saya nggak sholat hari ini, kalau saya berbuat jahat hari ini, kalau saya tutup usia hari ini, berarti saya su'ul khotimah dong. Ya. Kalau saya berbuat dosa hari ini, taunya besok saya sudah mati, berarti dosa yang saya lakukan ini nanti akan saya bawa mati dan itu akan merugikan saya. Maka kalau untuk urusan akhirat kita harus berpikir, selagi kita punya timing, punya kesempatan untuk kita raih, maka kita raih itu. Karena siapa yang tahu bahwa kita suatu saat akan meninggal. Ketika kita urusan akhirat, jangan kita tunda-tunda. Ini poin pentingnya buat kita. Jadi Anda selagi muda ini berbuatlah sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupan Anda, supaya kita siapkan nanti untuk akhirat kita selagi Allah memberikan kesempatan. Itu yang pertama ya. Lalu Al-Quran tentang kebahagiaan yang kedua adalah bahwa kebahagiaan juga mencakup kebahagiaan fisik dan non fisik. Jadi Al-Quran itu bercerita tentang kebahagiaan itu tidak melulu fisik dan juga tidak melulu non fisik ya. Makanya kalau ada dalam Al-Quran wal yakhshal lazina law taraku ya, dimana dalam ayat itu disebutkan khawatirlah kalian kalau kalian meninggalkan keturunan kalian yang lemah secara fisik, kurang gizi, kurang makanan, ya kan? Jadi penting itu kesehatan itu, kekuatan fisik itu. Bahkan orang Islam yang kuat lebih baik dari orang Islam yang lemah gitu loh, secara fisik. Orang Islam mau berperang tapi lemah. Kanjeng Nabi waktu berperang umat Islam jumlahnya sedikit lawan kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy banyak, tetapi walaupun sedikit dari segi jumlah, strategi perangnya bagus, semangatnya bagus gitu kan, sehingga dalam berperang melawan jumlah yang besar tidak takut dan gentar pasukan-pasukan Islam itu. Butuh kekuatan itu, fisik itu ya. Jadi wawasan Al-Quran tidak hanya kebahagiaan itu ya kebahagiaan yang sifatnya non fisik lah, batin saja yang penting tenang, pikiran tenang. Enggak, kita juga butuh makan, kita juga butuh tempat tinggal, kita juga butuh pakaian, kita juga butuh hidup layak. Dan kita tidak dilarang untuk kaya, ya kan? Nggak ada larangan untuk kita untuk jadi kaya. Orang Islam nggak boleh kaya, miskin aja, nggak ada itu. Walaupun faktanya orang Islam ya ada yang kaya, ada yang tidak juga kan. Jadi kebahagiaan itu ya menurut wawasan Al-Quran itu tidak hanya melulu tentang fisik sebagai pendukung ya, tetapi tentu juga kebahagiaan yang secara non fisik. Jadi kebahagiaan batin ya, ketenangan hati kita ya, ketenangan pikiran kita itu perlu kita raih juga. Secara fisik dia tercukupi, secara non fisik pikirannya, hatinya juga tercukupi kebutuhan-kebutuhan rohaninya. Dan kebutuhan rohani ini tentu saja solusinya adalah agama. Karena agama itulah solusi bagi kita dalam meraih kebahagiaan itu. Nah, lalu bagaimana cara meraih kebahagiaan di dalam Islam? Nah, ini kita dalam Islam caranya. Kalau tadi Aristoteles ada 4 cara untuk meraih eudaimonia itu, sekarang Islam apa? Yang pertama adalah kenali Tuhanmu. Kalau kita ingin bahagia, kita harus kenal dengan Tuhan kita. Kalau kita nggak kenal dengan Tuhan kita, bagaimana kita mau bahagia? Makanya orang-orang yang tidak bertuhan, orang-orang yang tidak beragama, lalu dia hidupnya nggak jelas orientasinya, karena dia tidak mengenal Tuhannya. Lalu muncullah orang-orang yang ateis. Hatinya tuh nggak tenang, tidak ada ketentraman dalam hidupnya, karena orientasi hidupnya nggak jelas, hanya hedon, ya, hanya menurutkan hawa nafsu, sementara batinnya gersang. Ini kita bisa diingatkan oleh surat Ar-Ra'd ya, ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Apa kata Allah? Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram.
Untuk mengingat Allah itu kita harus kenal Allah itu, kita harus tahu Allah itu, ya. Maka kalau kita nggak kenal, kita nggak bertuhan, nggak beragama, bagaimana kita mengenal Tuhan kita? Yang kedua adalah berbuat baik. Nah, jadi kalau ada kesamaannya tadi ya dengan teori Aristo ya, bahwa kebaikan itu memang perbanyak agar kita meraih kebahagiaan. Dalam Islam juga gitu, berbuat baik itu membuat kita bahagia. Maka berbanyaklah berbaik, menolong orang gitu ya, kemudian meringankan beban orang lain, memberikan solusi terhadap teman-teman kalian ketika dia ada masalah, kemudian kalian membantu kesulitannya sebisa yang kalian lakukan. Itu juga membuat kita bahagia. Lalu yang ketiga adalah meraih ampunan. Jadi kita akan merasa bahagia kalau kita sudah rasanya meminta ampun pada Allah. Ya Allah, saya ini pendosa, dulu banyak dosa dan kesalahan saya. Maka kalau saya berdosa, ampunilah dosa saya. Lalu ketika kita sudah taubat seperti itu, yang taubatan nasuha gitu ya, rasanya ada kepuasan hati kita. Wah, saya sudah bertaubat, semoga taubat saya diterima oleh Allah. Rasanya ada kebahagiaan di situ. Ketika kita sudah melakukan itu, seakan-akan kita siap, kalau nyawa saya diambil oleh Allah, saya lega, saya sudah bahagia. Paling tidak saya sudah taubat nasuha kepada Allah. Itu, ya. Maka yang ketiga ini meraih ampunan Allah. Itu cara itu meraih kebahagiaan dalam Islam. Lalu yang keempat, berdoa. Jawaban tadi itu. Jadi ketika kita ingin meraih kebahagiaan itu perbanyak berdoa. Kamu nggak bakal lulus deh ikut tes itu gitu kan. Kamu ikut tes mana? Keluar negeri kuliah gitu kan. Kamu mau mana? Saya kerja di sana, saingannya berat, nggak bakal lulus kamu deh. Tapi kita memiliki kekuatan di situ bahwa kalian akan berusaha agar lulus di tempat tujuan kalian kuliah S2 atau S3. Kemudian kalian juga punya keyakinan yang kuat bahwa kalian nanti diterima bekerja di tempat yang kalian inginkan walaupun teman kalian menganggap itu berat. Kenapa? Kalian merasa puas dan bahagia ketika kalian sudah berdoa. Saya sudah berusaha, semoga Allah mengabulkan doa saya. Dan itu kekuatan yang membuat kita bahagia. Maka bahagialah orang-orang yang banyak berdoa itu. Ya, kan Allah katakan kan, Allah tuh dekat dengan kita. Tinggal kita berdoa memohon kepada Allah. Tapi jangan hanya berdoa doang. Anda ingin mencari calon pasangan, yang laki-laki mencari calon pasangan yang solehah, jangan hanya doa doang gitu kan. Anda harus bergaul, Anda tunjukkan bahwa Anda layak untuk mereka gitu kan. Ini saya kasih bocorannya loh ini ya. Jadi orang-orang yang berakhlak baik, orang-orang yang pandai, orang-orang yang bisa jadi teladan, orang-orang pinter, tidak susah kok cari pasangannya itu. Terima kasih atas waktunya. Semoga ada manfaatnya buat saya dan buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.